Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Sehat semua bukan? Alhamdulillah kalau sehat semua. Kali ini Bapak ingin bercerita dengan judul Al-Kadzib, yang artinya pembohong. Bagaimana si pembohong itu? Adik-adik sekalian, orang yang suka berbohong akan dibenci oleh orang lain. Dia tidak akan disukai, bahkan dijauhi oleh teman-temannya. Kenapa? Karena orang yang suka berbohong sering mengecewakan orang lain. Adik-adik jangan suka bohong ya. Sebab nanti kalau adik-adik bohong, ibu bisa kecewa loh. Dan bapak bisa marah. Kalau ibu sudah kecewa dan bapak marah, wah, adik-adik tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini ceritanya. Pada suatu hari, di suatu desa di tepi hutan, ada seorang anak penggembala sedang menjaga kambing-kambingnya. Kambing-kambing yang lagi asik makan rumput. Kelihatannya kambing-kambing itu sangat lahap makan rumput yang segar. Sang penggembala pun merasa tenang menjaganya sambil melihat-lihat pemandangan alam yang indah. Terlihat di kejauhan hamparan kebun dan sawah membentang hijau. Para petani sedang sibuk dengan pekerjaannya. Ada yang sedang mencangkul, ada yang sedang bercocok tanam, dan ada juga yang sedang membersihkan rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman. Melihat para petani yang sedang sibuk itu, tiba-tiba terlintas di benak anak gembala itu, yaitu terlintas pikiran yang nakal. Wah, bagaimana kalau petani-petani itu saya goda ya? Asik juga nih, dalam hati anak gembala tadi. Maka dia mulai menjalankan aksinya. Lalu dia berteriak keras, "Tolong! Tolong! Ada harimau! Tolong!" Anak gembala tadi berteriak. Mendengar ada teriakan minta tolong, para petani yang sedang bekerja itu menoleh ke arah sumber suara itu. "Hai teman-teman, sepertinya ada teriakan minta tolong dari arah sana," kata salah seorang petani memberitahu yang lain. "Iya, saya juga mendengar ada yang minta tolong dari arah sana. Ada harimau katanya," kata yang lain sambil menunjuk ke arah tepi hutan. Dan benar, para petani itu melihat ada seorang anak yang melambai-lambaikan tangannya sambil berteriak kencang. "Ayo teman-teman, mari kita tengok ke sana," kata petani-petani tadi. Maka para petani pun menghentikan pekerjaannya dan bergegas menuju ke arah penggembala yang minta tolong tadi. Tangan para petani tidak kosong. Ada yang membawa golok, pacul, dan parang karena ingin mengusir harimau yang dilihat oleh anak gembala tadi. Sesampai di tempat anak tadi, para petani pun berteriak, "Mana harimaunya? Mana harimaunya?" Sang anak gembala menjawab, "Tadi di sana, di semak-semak itu," sambil menunjuk ke arah semak belukar. Tapi dalam hati anak itu tertawa. "Hahaha, Pak Tani bisa saya bohongi, Pak Tani bisa saya bohongi," dalam hatinya. Ternyata harimaunya tidak ada. Maka para petani pun akhirnya kembali ke kebun atau sawahnya masing-masing sambil berpesan, "Ya sudah nak, hati-hati ya, awas, nanti teriak lagi kalau ada harimau." Kemudian sang anak itu merasa puas dengan aksinya tadi. Tak selang beberapa lama, penggembala itu pun berteriak lagi, "Tolong! Tolong!
harimaunya datang lagi, teriaknya dengan keras sekali. Karena kasihan melihat anak tadi, para petani pun berdatangan lagi seperti tadi. Mana harimaunya? Mana harimaunya? Lagi-lagi anak gembala itu menjawab, tadi di sana, tapi sudah lari lagi. Ternyata harimaunya juga sudah tidak ada. Kembali para petani kecewa. Niat mereka mau menolong, tetapi hewan buas itu tidak ada lagi. Lagi-lagi anak gembala itu merasa puas dan senang bisa membohongi para petani. Kemudian para petani pun kembali ke kebun atau sawahnya. Namun dalam pikiran mereka menduga, wah, jangan-jangan kita dibohongi nih. Kata yang lainnya membenarkan. Wah, repot kalau kita dibohongi begitu. Iya ya, jangan-jangan kita dibohongi oleh anak itu. Di tempat lain, sedang asik-asiknya anak gembala itu menikmati kebohongannya. Tiba-tiba dari arah semak belukar terdengar suara harimau menggeram. Dan benar, ada harimau sedang mengintip di balik semak, siap-siap untuk menerkam kambing-kambing itu. Maka sang anak gembala kembali berteriak lebih keras dari yang pertama dan kedua tadi. Tolong, tolong, ada harimau, tolong. Demikian teriakan dari anak gembala yang sangat keras. Dan itu didengar oleh petani. Tapi karena para petani tadi sudah dikecewakan, maka seolah-olah mereka dan pura-pura tidak mendengar. Mereka tetap melanjutkan pekerjaannya. Kenapa? Karena tadi sudah 2 kali dikecewakan oleh anak gembala. Dan ternyata mereka dibohongi. Jadilah anak gembala itu semakin ketakutan sambil terus berteriak minta tolong. Lalu, apa yang terjadi adik-adik? Harimau itu keluar dari semak dan langsung menerkam seekor kambing yang besar. Dan kambing itu ditarik harimau, dibawa menuju semak belukar untuk disantap dengan anak-anaknya. Maka menangislah anak gembala tadi. Karena ada kambingnya yang berkurang. Terbayang dia akan dimarahi oleh orang tuanya karena kambingnya sudah tidak ada satu. Maka dia pun menyesal telah berbohong kepada bapak-bapak petani tadi. Demikianlah tadi kisah tentang seorang anak penggembala yang berbuat kebohongan. Dari kisah itu ada pelajaran yang bisa diambil, bahwa kita tidak boleh berbohong. Karena apa? Karena kalau orang berbohong, pertama, membuat orang-orang kecewa, teman-teman kecewa. Yang kedua, bisa merugikan diri sendiri. Dan yang ketiga, kalau terus-menerus berbohong, maka menyebabkan orang itu tidak dipercaya oleh orang-orang lain, tidak dipercaya lagi oleh teman-teman kita. Jadi mulai sekarang adik-adik jangan berbohong ya. Supaya apa? Supaya bapak dan ibu senang dan kalian disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin.